Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari kelompok 3 mata kuliah media pembelajaran. Pada kali ini kami akan mengajarkan tutorial membuat media pembelajaran game Kahoot bagi pemula. Nah, media yang kami buat ini untuk melihat peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, pada kali ini kami akan membuat media pembelajaran menggunakan game Kahoot pada mata pelajaran fikih kelas 8 semester 1. Pertama, jika kita ingin membuat game Kahoot, kita harus membuka browser terlebih dahulu. Di sini kita harus mengetik atau mencari Kahoot. Kita klik Kahoot IT. Jika telah muncul seperti ini, maka kita klik Kahoot Learning Game. Nah, bagi teman-teman atau kita semua yang baru masuk ke aplikasi game Kahoot, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini kita klik sign up free ini karena kita ingin mendaftar atau masuk secara gratis. Nah, di sini teman-teman diarahkan posisi apa teman-teman dalam membuat game Kahoot ini, sebagai guru kah, siswa, atau yang lain sebagainya. Karena kita guru, kita pilih teacher. Nah, karena ini akan kita gunakan di sekolah, maka kita klik school. Nah, di sini teman-teman diarahkan kepada email. Nah, tujuannya adalah agar email teman-teman terdaftar di game Kahoot tersebut. Supaya lebih mudah, maka teman-teman langsung saja memasuki Google Emails teman-teman. Pilih email teman-teman. Saya memilih email saya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan kata sandi email teman-teman. Sambil menunggu proses masuknya ke game Kahoot, masih dalam proses masuk di tampilan pertama Kahoot. Nah, bagi teman-teman yang pemula, maka tampilan game Kahoot akan seperti ini. Ini tampilan depan daripada game Kahoot tersebut. Jikalau kita ingin membuat game Kahoot tersebut, maka kita klik create. Kita klik Kahoot. Kita klik saja di luarnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Baik, jika bentuknya sudah seperti ini, di sebelah kanan ada beberapa pilihan wallpaper di belakangnya. Teman-teman bisa memilih, bisa mengubah salah satunya yang mana kira-kira teman-teman mau. Nah, dengan ketentuan bahwa yang tidak ada tanda bintang ini bisa digunakan. Nah, bagi yang ada tanda bintang berarti tidak bisa digunakan karena berbayar. Nah, jadi di sini teman-teman, di bagian atas ini teman-teman masukkan pertanyaan yang telah teman-teman buat, kemudian di sini jawaban, di sini jawaban, jawaban, dan jawaban. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload video atau foto. Kemudian teman-teman bisa menguploadnya dari yang teman-teman cari atau teman-teman download sendiri. Kalau saran dari saya, teman-teman lebih baik mendownload dulu gambar yang memang sesuai dengan soal tersebut, supaya lebih mudah memasukkannya. Karena kalau kita langsung mencari, kadang ada yang berbayar, ada yang gratis, dan ada juga gambar yang kurang sesuai dengan identik soal kita. Saya contohkan mengisi pertanyaan di sini.
Di sini saya sudah menyediakan lembar jawaban, kemudian soal pertanyaan, kemudian lembar kunci jawabannya juga. Nah, di sini saya telah menyediakan soal, maka supaya mempercepat, teman-teman langsung mengcopy paste saja butir soalnya, kemudian disalin di sebelah sini. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman upload yang seperti saya bilang tadi. Upload. Nah, tadi kan saya sudah mendownload gambarnya, maka saya tinggal pergi ke picture, sesuaikan dengan gambar yang saya mau. Banyak gambar yang telah saya download, saya ambil yang ini, saya open kan. Nah, secara otomatis ini akan masuk ke sini. Setelah itu kita masukkan jawabannya. Kita pindahkan saja jawabannya ke samping. Sesuaikan dengan kebutuhan. Gila, kena hujan. Baik teman-teman, jika pertanyaan dari teman-teman tadi telah teman-teman masukkan sini, kita sesuaikan saja apa yang perlu memang kita edit. Di sini kita edit. Kalau kita tebalkan. Jika tidak, cukup seperti biasanya saja. Nah, setelah seperti ini teman-teman, di sini ada kolom yang memang harus kita checklist sebagai bukti mana jawaban yang benar di sini. Nah, dari pertanyaan ini jawaban yang benarnya adalah makan sahur di akhir waktu. Kita checklist jawaban yang benar ini. Nah, inilah menjadi jawaban yang benar yang akan kita tandai nantinya. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan. Baik teman-teman, setelah seperti ini teman-teman bisa menambahkan sekian banyak pertanyaan yang ingin teman-teman buat. Cukup klik ADD question. Teman-teman klik quiz, karena selain quiz dan true or false ini tidak bisa karena berbayar yang ada tanda bintang. Teman-teman klik quiz. Teman-teman masukkan pertanyaan lain di sini, kemudian upload gambar, sesuaikan dengan pertanyaan, masukkan jawaban, klik jawaban seperti yang contoh pertama tadi teman-teman. Pada kali ini saya akan membuat sebanyak 20 soal pertanyaan fikih kelas 8 semester 1 tentang sujud dan puasa. Maka akan saya bikin sebanyak 20 dan tidak saya rekam semuanya. Oke, kita lanjut kepada langkah-langkah yang berikutnya. Selanjutnya, teman-teman bisa klik setting. Kemudian di sini teman-teman bisa mengisi tema apa yang akan kita bahas pada game Kahoot ini. Contoh seperti saya di sini akan membuat evaluasi pemahaman, atau saya buat fikih kelas 8 semester 1. Nah, di deskripsi ini saya akan buatkan evaluasi pemahaman materi fikih tentang
puasa dan macam-macam sujud di luar sholat. Kita klik done. Baik teman-teman semuanya, jika pertanyaan dan jawabannya telah kita masukkan semuanya, jawaban telah di checklist warna hijau yang mana benarnya, kemudian semua pertanyaan telah kita edit, gambar telah kita masukkan, kemudian background telah kita pilih, selanjutnya waktu pengerjaan sekian detiknya telah kita tentukan, 10 atau 5 atau 20 dan lain sebagainya. Telah fix di bagian ini, kita lanjut ke klik pojok kanan atas bagian save. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini di layar Kahoot yang telah kita bikin tadi. Jadi kalau untuk sampai tahap inilah bentuk tahapan setelah soal yang kita buat tadi, jawaban yang telah kita checklist tadi, yang telah kita atur tadi. Setelah kita save maka akan seperti ini. Setelah seperti ini kita akan melanjutkan ke tahap percobaannya saja lagi. Kemudian setelah teman-teman setting tadi, di bagian kanan ini, yang ini, teman-teman klik. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengatur time limit, second atau waktu peserta didik menjawabnya. Misal soal pertama ini peserta didiknya bisa menjawabnya dalam rentang waktu berapa detik gitu. Ini 20 detik, 10 detik, 5 detik. Kali ini saya akan mencoba yang 10 detik. Jadi ada batasan waktu siswa menjawabnya. Jikalau lebih dari 10 detik maka soal tersebut tidak terjawabkan oleh siswa, maka siswa tidak mendapatkan poin. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika pengen 5 detik, klik 5 detik yang di sini. Kalau 10, bikin 10 atau 20 setiap per butir soal. Diusahakan yang kita buat itu diseragamkan dengan total jumlah soal yang kita bikin di sini. Misal kita bikin 20, maka aturan permainannya, waktu yang diperlukan harus sama 10 atau 5, semuanya seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya. Baik teman-teman, jika sudah seperti ini maka kita akan uji cobakannya. Bisa di library ini atau di home. Kita klik home. Nah, kalau di home yang bagian sini kita klik saja 2 kali. Atau di library tadi. Nah, kan setelah ini kita klik 2 kali teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Maka ini play solo ini untuk bermain satu orang. Kalau ini untuk bermain yang jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh terpisah antara guru dan siswanya. Sedangkan ini host lab ini proses permainan yang dilakukan ketika guru dan siswa sama-sama berada di dalam ruangan. Nah, kita coba yang host lab ini. Kita klik. Sambil menunggu loading. Nah, setelah muncul ini kita klik evaluasi materi ini. Nah, pertama akan muncul seperti ini teman-teman. Setelah muncul seperti ini, maka jika kita ingin memulai permainan, kita start saja. Kita klik start. Setelah itu teman-teman, kita bisa menge-share link ini kepada siswa kita agar mereka bisa masuk ke link ini dan memasukkan kode PIN yang di atas tersebut. Coba kita kopikan ini. Kita kirimkan kepada siswanya. Oke, sudah terkirim.
Nah, kita tunggu siswa tersebut masuk kepada link yang kita beri. Contohnya seperti ini teman-teman, ini HP yang akan diuji cobakan. Jadi akan muncul seperti ini di HP yang akan kita uji cobakan atau di peserta nantinya teman-teman. Nah, kita klik di bagian pin ini, kita masukkan kode pin yang ini teman-teman. Contohnya 883292. Nah, kita klik masuk bagi yang rekan-rekan teman, maka dia loading akan masuk. Kita tunggu saja. Nah, nanti peserta didik akan membuat namanya. Contoh namanya Roy Pasla. Oke. Nah, ini telah masuk Roy Pasla di sini. Jika kita ingin mengesernya ke grup kelas, maka orang yang atau peserta yang masuk nanti akan lebih ramai lagi, teman-teman. Bisa kita sesuaikan saja. Yang gratis ini menyediakan 100 cuman pesertanya, kalau yang free bisa lebih dari 100. Jadi peserta didiknya di sini bisa mengubah gambar untuk tampilan di depannya. Bisa ganti dengan ini. Cukup disesuaikan saja. Setelah itu, kita sebagai guru bisa memulainya dengan mengklik start. Nah, permainan segera dimulai. Kita lihat. Pertanyaannya muncul di layar depan, tetapi tidak muncul di bagian siswanya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu yang termasuk sunnah puasa adalah itu teman-teman. Jadi teman-teman, karena pas saya jawab tadi waktunya terlewat, maka tidak ada jawaban yang berisi di sini. Nah, ini kan jawaban benar, maka akan muncul berapa orang yang jawab benar, berapa orang yang salah, berapa orang jawab warna hijau, warna merah, warna biru itu. Jadi kita sebagai guru bisa untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya bisa mengklik next. Oke. Karena dia bermain sendiri, maka dia berada di posisi pertama. Kalau ramai-ramai nanti secara berurutan bisa jadi yang Roy ini berada di 3, nanti kawannya berada di atas dan seperti itulah. Nah, masuk kepada kuis yang berikutnya. Salah satu hikmah puasa. Nah, jawabannya ini. Yang sedangkan yang benarnya, hikmah puasa melatih kesabaran. Bisa dilanjutkan lagi. Masih berada di posisi pertama dia. Dalil tentang diwajibkan puasa Ramadan dalam Al-Quran. Nah, ini jawaban yang benarnya. Berarti Roy Pasla tadi sudah mengisi jawaban yang benar, tandanya akan seperti ini, benar. Gitulah selanjutnya sampai 20 soal berikutnya. Selanjutnya ini soal yang terakhir. Soal 20 dari 20. Apa yang maksud dengan puasa kafarat? Sambil menunggu sertanya menjawab. Ternyata masih salah. Next selanjutnya. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman, rankingan yang ada. Nah, akan muncul ranking 3, ranking 2, akan muncul ranking 1. Siapa dia? Roy Pasla mendapatkan ranking 1.
akan muncul seperti ini perankingannya. Bypass slide rangkai 1, klik scroll. Nah, di sini akan terbuka kotak-kotak koin-koin hadiahnya, teman-teman. Akan terbuka. Oke. Sekian permainan dari game Kahoot ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman menjadikan pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut menyenangkan, kemudian siswa tidak bosan dan lain sebagainya, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan siswa dengan mudah. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian tutorial dari kami kelompok 3. Jika terdapat salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.